Mantan exco PSSI, Hassani Abdul Ghani membongkar bahwa ada cara Martin Paes untuk membela timnas Indonesia lewat cara lain selain CAS. Martin Paes merupakan kiper yang sudah resmi menjadi WNI. Sayangnya, ia masih belum bisa memperkuat skuad Garuda, sebab penjaga gawang FC Dallas itu dianggap belum bisa untuk perpindahan federasi karena terbentur aturan FIFA. PSSI pun berusaha menyelesaikannya lewat jalur CAS. Menariknya, Hassani Abdul Ghani mengatakan bahwa sejatinya ada cara lain yang bisa ditempuh PSSI selain lewat CAS. Kalau dari PSSI itu mereka mengharapkan memang di CAS, karena dianggap sudah melewati batas waktu yang poin usia karena aturan baru yang U21. Tapi saya kemarin sempat ngobrol dengan teman baik saya. Saya bilang ke dia, kenapa enggak kita pakai cara lama? Kan waktu kita urus Jordi Amat juga ditolak awalnya. Lalu Anda kan mengirim seseorang bertanya ke FIFA. Saya bilang ke dia, kenapa tidak melakukan cara yang sama? Walaupun sekarang ada di CAS, coba tanya lagi ke tim legal FIFA, jelas Hassani. Mendapat saran seperti itu, sosok tersebut akan mencobanya. Namun, menurut Hassani, semuanya tergantung federasi ingin mengambil langkah yang mana. Di tengah upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia, nama Miljan Manhoef mulai mencuat sebagai salah satu pemain keturunan yang bisa diandalkan. Meski saat ini masih aktif memperkuat timnas Belanda di level usia muda, banyak fans sepak bola Indonesia yang berharap Manhoef mau dinaturalisasi dan membela Garuda di kancah internasional. Dengan pengalaman bermain di Eropa, terutama di Liga Belanda dan Liga Inggris, Miljan Manhoef dapat menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Potensi yang dimiliki Miljan Manhoef sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Pengalaman dan skill yang ia dapatkan dari bermain di liga-liga top Eropa bisa ditularkan kepada pemain-pemain lokal, sehingga dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia di kancah internasional. Kehadirannya diharapkan dapat menambah daya serang dan kreativitas permainan tim, serta membawa warna baru yang dapat memperkuat skuad Garuda. Jika Manhoef dinaturalisasi, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain berkualitas yang sudah teruji di Eropa. Pengalaman bermain di Eredivisie dan Championship Inggris tentunya membawa banyak keuntungan, baik dari segi teknis maupun mentalitas. Manhoef juga memiliki fleksibilitas posisi, sehingga dapat memberikan opsi taktik yang lebih banyak bagi pelatih Shin Tae-yong. Dengan kemampuan serba bisanya, Manhoef bisa mengisi beberapa posisi yang mungkin dibutuhkan oleh tim, memberikan kedalaman skuad yang lebih baik. Proses naturalisasi pemain keturunan masih belum akan berhenti. Belakangan ada dua nama yang muncul ke permukaan. Dua nama yang dimaksud adalah Kevin Dix dan Ole Romeni. Keduanya disebut akan menjadi tambahan kekuatan ideal bagi timnas Indonesia di masa depan. Menpora RI, Dito Aryo Tejo ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni. Dito menyebut proses naturalisasi itu masih ada di PSSI. Saya kira itu masih berproses di PSSI, ujar Dito Aryo Tejo. Bersama FC Copenhagen di musim ini, Kevin Dix mencatatkan 32 penampilan dengan perolehan 1 gol, 2 assist, 4 kartu kuning, dan 1 kartu merah. Timnas Indonesia belakangan cukup sering memakai pemain keturunan yang berposisi sebagai bek, entah itu bek tengah, bek kanan, atau bek kiri. Menariknya, Kevin Dix juga seorang pemain bertahan. Pemain keturunan Belanda itu bisa bermain di 4 posisi pertahanan. Saat ini, Kevin Dix masih berkarir di Eropa, tepatnya di klub besar Denmark, FC Copenhagen. Sementara itu, Ole Romeni bermain di posisi striker. Selama ini, masyarakat tanah air merindukan sosok striker hebat di timnas Indonesia. Ole Romeni saat ini bermain untuk FC Utrecht di liga level tertinggi Belanda. Romeni memang bukan andalan utama, tetapi perlahan pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi opsi utama klub itu. Ole Romeni bermain 15 kali untuk FC Utrecht di Eredivisie 2023-2024. Romeni mampu mencetak 1 gol. Peluang Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dinilai tipis. Analisis ini diungkapkan pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Bung Ropan menyebut bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, masih kecewa dengan ulah Bagot. Karenanya, pelatih asal Korea Selatan ini dipercaya tak akan memanggil pemain berusia 21 tahun ini untuk memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat ini, termasuk dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Shin Tae-yong memutuskan tak memanggil Bagot pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang mengaitkan keputusan tersebut dengan tak hadirnya Bagot kala dipanggil memperkuat tim Indonesia U23 pada playoff Olimpiade 2024 lalu. Belakangan,
terungkap alasan Baggett tak hadir memenuhi panggilan tersebut. Pemain berdarah Inggris ini tengah berlibur di Maladewa bersama kekasihnya. Menurut Ropan, ada alasan lain di balik tipisnya peluang Baggett untuk memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Ropan menambahkan, stok pemain di lini belakang skuad Garuda sudah menumpuk. Walau banyak yang menyukai Elkan Baggett bisa kembali, tapi saya rasa ini berat. Selain Jay Itzes, ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat juga. Jadi lini belakang timnas Indonesia semakin penuh, ujar Ropan. Ropan menyebut bahwa ia sudah menanyakan soal Baggett kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick menyebut bahwa semua tergantung kepada Shin Tae-yong. Karenanya, menurut Ropan, Baggett harus berkomunikasi dengan Shin Tae-yong. Hal ini, sambungnya, agar permasalahannya lekas tuntas. Elkan Baggett bisa kirim surat atau telepon langsung ke Shin Tae-yong untuk minta maaf. Ini pasti clear. Kalau tidak, pasti sulit. Berat. Tutup Ropan. Sosok back FC Copenhagen, Kevin Dix disebut-sebut sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Dia akan menjadi tambahan kekuatan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya, Natasja Dix Bakarbesi, yang berasal dari Ambon. Informasi rencana PSSI membidik Kevin Dix dibeberkan pengamat sepak bola, Roni Pangemanan. Dia mengaku hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix, dan Pak Ketua jawab, oke, dia masih masuk dalam radar dan akan diupayakan, sedang diusahakan Kevin Dix ini, ungkap Roni Pangemanan. Kevin Dix menjadi buah bibir karena mampu mengantarkan Copenhagen lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Back 27 tahun ini membuat klub sekelas Manchester United harus gigit jari. Jika bisa membuat MU gigit jari, tentunya sudah tak bisa terbantahkan kualitas Kevin Dix. Apalagi jika benar-benar dia dinaturalisasi timnas Indonesia. Pemain grade A, Mace Hilgers dikabarkan akan membela timnas Indonesia. Mace Hilgers merupakan pemain berdarah Indonesia yang kini bermain di Liga Belanda bersama FC Twente. Ia dikabarkan memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Karir Mace Hilgers sangat mentereng di klubnya. Bahkan nilai transfermarkt Mace Hilgers mencapai 100 juta $1,67 miliar. Tentu, harga transfermarkt Mace Hilgers jauh lebih mahal dari Tom Hay, yang saat ini menjadi pemain termahal di timnas Indonesia. Mace Hilgers sendiri sebelumnya pernah hampir dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, namun tiba-tiba batal terjadi karena pemain berusia 23 tahun tersebut dikabarkan masih menanti panggilan tim senior Belanda. Mengingat, Mace Hilgers sempat membela Belanda U21 sebanyak 1 pertandingan, tepatnya pada 23 September 2022 lalu. Melihat ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 baru bergulir pada September 2024 mendatang, maka timnas Indonesia masih memiliki waktu yang cukup untuk menaturalisasi Mace Hilgers. Akan tetapi, masuknya Mace Hilgers ke timnas Indonesia kelak berpotensi menggeser beberapa nama seperti bintang Persija Jakarta, Rizky Ridho, hingga rekrutan baru Malut United, Wahyu Prasetyo. Pasalnya, Mace Hilgers merupakan bek tengah andalan FC Twente yang sudah mencatatkan 28 penampilan di Eredivisie musim 2023-2024 ini. Mace Hilgers bisa menjadi rekan duet baru bagi Justin Hubner maupun Jay Itzes di lini belakang timnas Indonesia kelak. Menarik untuk dinantikan apakah Mace Hilgers bakal menjadi pemain naturalisasi terbaru dari timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang.